riwayah ya Imam Bukhari dan Imam Muslim ya ada beliau berdua mencatat dan mengeluarkan satu riwayat hadis yaitu dari Sayyidatna Aisyah radhiyallahu anha. Qala berkata beliau Sayyidatna Aisyah, ma syabi'a alu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang ubzi sya'irin yaumain mutata bi'ain. Ya, Aisyah berkata enggak pernah keluarganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya istri-istrinya atau anak cucunya itu merasa kenyang. Ya, nggak pernah merasa kenyang dengan roti yang terbuat dari syair 2 hari berturut-turut. Ya, jadi hari ini beliau pada kenyang. Ya, beliau Nabi dengan keluarganya kenyang hari. Besoknya lapar. Ya, itu nggak pernah. Senin, Selasa, dua-duanya kenyang. Ya, kalau nggak Senin kenyang, Selasanya lapar. Ya, begitulah keadaan.
beliau Nabi dan keluarganya ya di dalam kehidupannya di alam dunia ini. Ya, itu saking zuhudnya ya terhadap dunia. Hatta gubido, keadaan seperti itu berlangsung terus sampai beliau wafat. Ya, At-Tirmizi dan ada Imam At-Tirmizi yang juga beliau mencatat hadis, yaitu dari Ibnu Mas'ud. Qala Abdullah bin Mas'ud, nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala asiri. Nabi tidur bukan di kasur, tapi ala hasir, tidurnya di atas tikar. Ya, bukan di kasur nih, tikar, hasir. Pakoma, begitu beliau bangun, waqad ahtara fi janbi, itu tikar bebekas. Ya, tikar tadi bebekas di punggungnya beliau, ya, atau di lambungnya beliau. Ya, karena tikar kan kalau di sana ya terbuat dari pelepah korma, nggak kayak di sini. Ya, dari puunan yang agak halus. Di sana sih nggak ada tuh puunan. Ya, seperti yang di sini buat bikin tikar. Ya, paling dari itu pelepah korma. Ya, kasar. Ya, kasar, pasti kasar. Bukan empuk tapi kasar, makanya punggung beliau kalau bangun bebekas. Ya, tuh. Begitu keadaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, pakulna para sahabat yang menyaksikan dan mengetahui keadaan beliau seperti itu, mereka merasa ya sedih, ya, merasa sedih. Maka para sahabat mengusulkan kepada beliau, ya Rasulullah, lau takhuzna laka biqo'ah. Bagaimana kami para sahabat ya bikinin, ittakhazana bikinin buatmu kasur. Ya, jangan sampai engkau tidur di atas tikar yang kasar begitu. Nah, jadi itu usul atau permintaan para sahabat. Ya, karena merasa kasihan kepada beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa yang dikatakan oleh beliau Nabi? Ya, mali wali dunia. Ya, kalau istilah kita, buat apaan saya dunia? Ya, buat apaan saya dunia? Ya, pengen enak, pengen nikmat. Itu Nabi jawaban. Ma'ana fidunya illa karakib. Saya di dunia ini ya nggak bedanya seperti orang yang menunggang kuda, menunggang onta. Istazola tahta syajaratin, karena di dalam perjalanan itu kadang-kadang kepanasan, ya, sehingga perlu neduh. Istazola artinya neduh, ya. Seorang yang menunggang kudanya atau ontaknya, ya, karena matahari begitu panas, dia perlu istirahat. Maka neduh dulu, ya, neduh dulu di bawah pohon.
Sumaroha, udah keringetnya habis ya, kering, dan apa keadaannya udah bagus, baik. Roha, pergi lagi dia dari bawah pohon itu. Watarokaha, ditinggalin. Ya, nah, neduh di bawah pohon itu apa namanya nanti merasakan kenyamanan, ya nggak kepanasan, ya sehingga nyaman. Begitu juga kita di dunia merasa nyaman, merasa enak, tapi kan sebentar, nggak lama, ya karena kita dikejar-kejar oleh umur kita sendiri, ya. Jadi kalau kita merasakan ya senang, gembira di dalam kehidupan kita di dunia ini, itu kan cuma sebentar. Ya setelah itu kita harus tinggalin dunia ini. Ya artinya meninggal dunia, tinggalin semuanya. Ya kesenangan-kesenangan yang tadi kita nikmati, tinggalin deh. Begitu perumpamaan yang diberikan oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya, ya hidup di dunia ini sementara. Tuh kayak orang neduh, udah agak baik, udah agak enakan gitu, pergi. Tuh. Nah begitulah kita dalam kehidupan di dunia ini, nggak lama harus dijalin lagi ini dunia. Waruya an Aisyah radhiyallahu anha, ada juga hadis yang diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah. Ya, karena Aisyah kan istrinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi tahu keadaan Nabi kita, ya, dan merasakan hidup bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka beliau banyak nyeritain untuk menjadi teladan, maksudnya ya untuk menjadi contoh, ya agar para sahabat dan kita umatnya tahu, oh begitu Rasulullah terhadap dunia ini. Ya kata Aisyah, lam yang tali jawabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam syabakan kot, nggak pernah katanya Nabi itu perutnya kenyang, sama sekali belum pernah kenyang. Ya kalau makan ya udah sekedar mengganjal, ya sekedar mengganjal perut. Ya mungkin karena ya makanannya sedikit, ya nggak banyak, sehingga udah asal ada aja makanan yang masuk ke dalam perutnya. Jadi nggak pernah Nabi kenyang. Ya begitu penuturan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Walam yabussa saqwa, walaupun seperti itu keadaan beliau, nggak pernah kenyang dengan makanan, ya sedikit sekali punya makanan, tapi lam yabussa, nggak pernah mengeluh, nggak pernah mengeluarkan atau menyampaikan keluhan-keluhan. Ya, bila ahad kepada siapapun, beliau Nabi nggak pernah ya berkeluh kesah. Gitu beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya yang menjadi gudwah atau uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Wakalatul pakotu ahabba ilaihi, Nabi lebih seneng ya nggak punya apa-apa ya. Tuh
Ya, lalu Nabi itu orangnya lebih senang gak punya apa-apa, minal gina, dari cukup segala-galanya. Enggak, Nabi lebih senang gak punya apa-apa. Ya, itulah pribadi beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana ya la yazulu syai'an, walaupun Nabi ya dalam keadaan lapar, ya tawi melintir-lintir, melingkar-lingkar, tulailati sepanjang malam, minaju ya melingkar-lingkar karena rasa lapar. Kalau yang tahu keadaan beliau seperti itu, enggak menghalangi beliau siamu yaumi, besoknya tetap puasa. Ya, padahal Nabi di malam itu, wah, dari dalam keadaan lapar ya, bukan main. Ya, tapi siangnya nggak urung ya, kalau istilah kita nggak urung, beliau itu tetap berpuasa. Ya kan? Ini tentunya jauh keadaannya aneh gitu. Karena kalau kita kan kalau udah niat mau puasa, wah pasti harus sahur. Ya, tuh, makan dulu makan sahur. Ya, supaya besoknya puasa nggak begitu ngerasain lapar. Ya, itu kita. Ya, keadaannya beda jauh sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walau sa'al rabau, Nabi kalau mau, di sini kan lau sa'a. Nabi itu kalau mau sa'al rabau, minta sama Tuhan. Ya, jami'ah kunuzul ard, semua perbendaharaan bumi ini, wasimaroha, ya wasimariha, atau buah-buahan apa aja, waragda Aisyah, dan minta sama Tuhan kehidupan yang menyenangkan. Ya. Kalau Nabi mau minta sama Tuhan, pauk dia pasti sama Allah dikasih. Tapi ya pasti sama Allah dikasih. Namun nggak mau Nabi ya minta kehidupan dunia seperti itu. Enggak. Kalau mau bisa punya ini punya itu segala-galanya, ya malah bisa melebihi raja yang beliau miliki. Tapi nggak itu ya, nggak begitu ya. Ya. Lebih senang dengan kehidupan yang sederhana dan sangat sederhana. Bukan sederhana lagi, tapi sangat sederhana. Walaupun kuntu abki, kata Sayyidatina Aisyah yang menceritakan keadaan beliau Rasul ini, ya sungguh pernah aku sampai nangis, kata Aisyah. Ya, walaupun kuntu abki, sungguh aku pernah nangis lahu kepada beliau, rahmatan, saking kesiannya, mimma dari apa yang saya lihat. Ya, beliau begitu keadaannya, ya, mau berlapar-lapar, ya, tidur bukannya di kasur yang empuk, ya, tapi di tikar yang terbuat dari rotah korma. Kalau kita kan pasti nggak bakal bisa tidur, ya, kalau bukan kasur di kasur yang empuk. Tapi Nabi nggak seperti itu. Makanya Aisyah sempat beliau itu nangis melihat
Wa amsahu biyadi ala batnihi, pernah saya usap-usap perut beliau ya minaju, karena apa, ngerasain lapar. Wa akulu, karena siang lihat Nabi seperti itu, kata Aisyah, saya ngomong ngomong sama beliau, nafsi laka fida ya Rasulullah, ya diriku ya aku buat sebagai tebusan, ya diriku aku buat seperti tebusan buat kamu. Lau tabalagta minad dunya bima yaqutuka, coba ya engkau tuh ada punya keduniaan ya, coba engkau ini ada memiliki ya dunia yang meluputkan engkau itu. Jangan sampai ya engkau seperti ini tuh keadaannya, bikin ngenes gitu kan, kata Aisyah, bikin ngenes. Apa beliau menjawab, ya fayaqulu ya Aisyah mali walid dunya, hai Aisyah, buat apaan sih dunia buat aku, ya buat apaan itu dunia bagiku, ya ikhwani ulul azmi, saya ingat, kata Nabi, saya ingat saudara-saudara saya, para nabi-nabi, rasul-rasul yang dahulu, yang ulul azmi, yang termasuk ulul azmi, ya minar rusul, mereka waktu masih ada dulu baru begitu sabar keadaan mereka, ya alam wa asyadu min hada, mereka begitu sabar dalam keadaan yang lebih sangat susah dari yang saya ada, ya mereka lebih susah lagi, kata Nabi. Itu para rasul yang ulul azmi, ya atau istilahnya kalau saya sih mendingan dibanding mereka tuh para rasul ulul azmi, wah lebih susah lagi hai Aisyah, ya lebih menderita lagi hai Aisyah. Itu jawaban Nabi kepada Sayyidatuna Aisyah. Famadau ala halihi, maka udah pergi dari dunia ini dalam keadaan mereka seperti itu, ya datang ya kepada Tuhan mereka, kembali kepada Allah. Akrama ma'abahum, maka Allah muliakan, Allah muliakan kedatangan mereka, ya kembalinya mereka ke hadapan Allah, karena dimuliakan sama Allah, ya wa ajzara tawabahum, ganjarannya dibanyakin sama Allah. Pak Haji Duni Asari, kalau saya ingin mereka seperti itu, ya sangat menderita waktu hidup di alam dunia, itu para rasul-rasul, ya tapi mereka sabar sampai kembali kepada Allah, dan Allah memuliakan mereka, ya memperbanyak pahala mereka. Saya merasa malu, kata ya Pak Haji Duni Asari, saya malu, merasa malu, ya intal pahtu, kalau saya di dunia ini mau bermewah-mewah, ya kalau saya bermewah-mewah, saya rasanya saya malu kepada mereka. Itu kan Nabi, ya Timaisyati ayu gosiro bigodan,
takut saya nanti kedudukan saya ya atau karunia Allah kepada saya nggak seperti mereka, ya nggak bisa seperti mereka. Artinya tentu lebih rendah lagi. Itu yang Nabi khawatir ya terhadap diri, nggak mau ya nantinya di akhirat kedudukan beliau nggak tinggi ya, nggak lebih tinggi dari mereka. Maka kalau mereka dulu di alam dunia menderita, aku juga harus seperti mereka. Ya, hidup ya di dalam serba kekurangan. Ya, wa ma min syai'in ahabba ya ilayya min al-luhuk gitu. Nggak ada yang saya inginkan ya dalam hidup saya ini, nggak ada yang paling saya inginkan, yang paling sangat saya cintai kecuali ketemu dengan saudara-saudara saya, nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Ya, coba akhilai. Kalau Sayyidatuna Aisyah cerita, fama doma ba'du illa syahran. Dari percakapan itu tadi dengan Nabi, ya Aisyah mengatakan, sebulan kemudian, ya sesudah ada obrolan kayak gitu dengan Nabi, ya Aisyah bilang, nggak sampai sebulan, ya akhirnya Nabi tuwfiya, meninggal dunia, ya gitu. Nah itulah ya apa yang diperlihatkan oleh Nabi kepada umatnya agar ya bisa sedapat mungkin menjauhi dunia ini dari hati, menjauhi dunia ini dari hati. Ya, jangan sampai mencintai dunia sampai keterlaluan. Ya, kalau mengusahakan dunia ya perlu, wajib. Ya, karena dunia ini kan alat untuk mencapai kedudukan di akhirat nanti kan di sini di dunia. Karena kedudukan di akhirat itu tergantung amal-amal soleh kita. Ya, semakin banyak kita punya amal kepada Allah SWT, tentu kedudukan kita, keadaan kita nanti akan lebih baik. Ya, akan lebih baik lagi. Ya, karena kejayaan, kemuliaan, kemegahan di akhirat bukan dengan uang, bukan dengan duit, bukan dengan emas perak, tapi dengan amalus soleh. Ya, amal-amal soleh. Ya, begitulah Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul itu contoh teladan yang baik. Ya, maka oleh karena itu ya marilah kita bersyukur kepada Allah yang Nabi kita udah mencontohkan kepada kita agar kita lebih mentingin akhirat daripada dunia. Ya, jangan kayak yang Allah katakan, bal tuksiruna hayatad dunia. Ya, tapi ternyata kalian, hai hambaku, tuksiruna hayatad dunia, lebih mentingin kehidupan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqar. Ya, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal, nggak seperti dunia ini yang sementara. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil contoh dan teladan kepada beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, kita banyak berselawat kepada beliau. Ayo. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafiq asyani wa darani, al-fatah ya jiwatal alamin, ya Hailal judi wal karami, ya Hailal judi wal karami, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, al-fatah ya jiratal alamin, ya Hailal judi wal karami, ya Hailal judi wal karami, ayyuhal ikhwan ya dawil waqon, antumul ana limada nasi, dhahyat as-suyuh alal mu'adi, al-mustaqbirin minal ghorandi, al-mustaqbirin minal ghorandi, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, al-fatah ya jiratal alamin, ya Hailal judi wal karami, ya Hailal judi wal karami, Syaihunal Junaid aslul Betawi, taradahul khasmu min mauladi, Indonesia khairal biladi, jazahullahu daral khuludi, jazahullahu daral khuludi, ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rafi asyani wa daraji, al-fatah ya jiratal alamin, ya Hailal judi wal karami, ya Hailal judi wal karami, Muhammad Nawawi alim Bantani, ya syairul ilmi wa syu'uni, bahjakan ya Haizat
Hare